Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 bertemu lagi bersama saya Ibu Ismi. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Kita sebagai umat muslim itu wajib memahami Al-Quran dan hadis, serta kita harus tahu fungsi dari Al-Quran dan hadis tersebut untuk pedoman hidup kita. Adapun cara-caranya yaitu: pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Kita sebagai umat muslim hendaklah taat dan patuh kepada Allah serta taat kepada Rasulullah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu man ata'ani faqad Allah wa man asani faqad Allah. Barang siapa taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia maksiat kepada Allah. Dan juga firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, oleh karena itu, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Nah, oleh karena itu, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Artinya, kaum pemimpin itu adalah pemimpin yang harus ditaati oleh istrinya. Dia mendidik, mengarahkan, dan memerintahkan. Nah, sedangkan kewajiban istri yaitu mematuhi, kecuali jika dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh mengikuti. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrujulu ra'i fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatu wa mas'ulatu an ra'iyatiha. Yang artinya, kamu semua adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di lingkungan rumah tangga suaminya dan harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada sesama manusia sehingga akan tercipta kehidupan yang aman, damai, sejahtera. Nah, sama Islam itu sudah diatur bahwa kita harus memiliki sikap toleransi dan saling menolong. Hal ini sudah diatur oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwa kepada Allah, sungguh Allah maha berat siksaannya. Dan juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Yang artinya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. 4. Yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nabi SAW dalam menyelesaikan segala persoalan bangsa dan negara itu mengedepankan musyawarah. Nah, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syawirhum fil amri
wa idza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang kelima yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita sebagai umat manusia haruslah berdamai dan dalam permasalahan antara manusia. Hal ini merupakan amal soleh yang utama karena akan berbuah pahala yang besar. Oleh karena itu kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Hal ini Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu berdamaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan kita sebagai umat muslim harus mengembalikan suatu permasalahan hanya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.